Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Laika Fikriyah dari kelas 11 Kimia Analisis. Saya akan menampilkan ceramah yang berjudul Selalu Bersikap Santun Kepada Orang Tua dan Guru. Di sini saya menampilkan teks ceramah untuk tugas bahasa Indonesia yang dibimbing oleh guru pembimbing bernama Ezra Lisa Simamora. Baiklah, langsung saja saya mulai pidatonya pada saat ini. Bersyukur atas keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ceramah mengenai bersikap sopan santun kepada orang tua dan guru, atau judul ini bisa dibilang juga etika pergaulan anak. Hadirin sekalian saya hormati, zaman sekarang ini banyak murid atau anak yang tidak memiliki sopan santun, atau bisa dibilang sedikit miris sopan santunnya gitu. Hal ini tuh terjadi karena kurangnya didikan atau perhatian dari orang tua maupun guru, serta kuatnya pengaruh gadget dan lingkup pertemanan yang tidak baik. Sebenarnya sih menurut saya pribadi sebagai murid, perhatian dari guru sih kalau misalnya yang sekolahnya agak sedikit gimana ya, maksud saya gurunya yang peduli terhadap anak muridnya, biasanya tuh dia memberikan perhatian atau didikan yang pantas yang memang benar-benar dibutuhkan dalam masa sekarang. Cuman itu tergantung di diri muridnya lagi gitu loh. Jadi contoh nyata yang sering kita temui itu dalam kehidupan sehari-hari itu adalah cara murid tuh memanggil orang tua ataupun guru dengan sebutan yang kurang pantas gitu. Kayak banyak sih murid sekarang tuh yang manggil guru tuh kayak bu ini bu guru bahasa Indonesia, itu guru bu sejarah gitu kan, kayak manggilnya tuh kayak bukan dengan nama, kayak biasanya kan maksudnya biasanya kan semua guru itu kan punya nama ya, jadi kita tuh nggak bisa dong manggil dengan yang tidak pantas kayak gitu, kayak manggilnya tuh bukan dengan nama mereka gitu. Terus juga satu lagi contohnya lagi kayak memanggil seorang guru atau orang tua. Ada sebagian yang saya lihat mereka itu memanggil seorang yang lebih tua atau kayak orang tua ataupun guru, dia tuh manggilnya tuh dengan cara yang teriak. Misalnya jarak kita tuh jauh gitu, saya di sini atau orang anak atau murid itu di sini dan guru itu jauh di sana, kayak mereka tuh berteriak gini, ibu, langsung menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan kepada guru tersebut, atau sekedar menyapa aja gitu kan, ibu gitu, atau gimana. Sebenarnya itu menyapa adalah hal yang baik dan sangat-sangat baik dilakukan gitu untuk seorang murid atau siapapun gitu, menyapa seorang yang lebih tua. Tapi kita tuh juga punya cara menyapanya gitu, harus ada sopan santun dan menyapa dengan cara yang baik gitu. Kita tuh nggak boleh meneriaki orang tua kayak gitu, itu tuh sama saja kita tuh kayak neriain gitu. Kalau misalnya kamu lakuin itu ke teman kamu, itu boleh. Kalau misalnya kamu sorain teman kamu kayak weh misalnya itu kan woi gitu kan, itu kan teman ya, sebaya atau ya sebaya kita gitu kan, teman sepantaran sama kita, itu nggak apa-apa gitu. Ini tuh orang yang lebih tua, kan ya, ini adalah orang yang lebih tua, orang tua, guru atau siapapun yang lebih tua, kakek, nenek, segala macamnya tuh. Itu tuh kita tuh kalau misalnya mau nyapa, ini tuh kalau misalnya kita tuh
lebih baik kita tuh datangin ibu ya, orang tua tersebut atau guru tersebut gitu, atau siapapun itu yang lebih tua, kita datangin terus panggil atau sapa dia kayak, atau kalau misalnya kalian muslim bisa bilang assalamualaikum ibu, assalamualaikum pak, assalamualaikum nek, kayak assalamualaikum tante, om gitu kan. Kalian bisa ucapkan salam, lalu bisa disalami tangannya. Kalau misalnya kalian tidak beragama Islam, kalian bisa kayak pagi bu gitu kan, pagi pak, terus yang lainnya, terus atau kayak nyapanya tuh kayak bu gitu kan, terus disalami gitu, kayak beri sapaan yang baik, atau cara kita menyambut tuh dengan cara yang baik, dan juga dengan kata-kata yang pantas diucapkan, dan memberikan ekspresi yang baik kepada orang tua tersebut atau guru atau siapapun yang lebih tua dari kita tersebut gitu kan. Terus contohnya yang terakhir tuh, anak sekarang tuh banyak yang ketika mereka menjawab nasihat tuh dengan kata kayak gitu kan, yang terkesan acuh dan acuh tak acuh gitu, kayak saya kita lagi misalnya lagi dinasehatin terus kayak kamu tuh nggak terima gitu, tuh gimana itu, apa sih bu, ini gini gini gini, apa sih bu, cuman gitu doang kok, masa kayak gitu doang dipermasalahin sih, apa sih bu, saya tuh nggak butuh nasihat dari ibu, nah segala macamnya kayak gitu gitu, sama orang tua juga kan kayak gitu. Perlu kita sadari, salah satu penyebab terbesar merosotnya adab ini adalah paparan tanpa batas di internet. Gadget tuh sekarang sudah meruak gitu ya. Anak-anak kini dengan mudah meniru perilaku dari konten yang tersebar di media sosial atau game online. Game online sih menurut saya pribadi, game online yang lebih banyak mempengaruhi anak-anak juga, kayak kalau misalnya kalian nggak tahu, kalau misalnya main game itu kan ada yang biasanya disebut anak-anak itu on mic, atau menghidupkan mikrofon, kayak mic-nya itu dihidupin terus tuh kayak jadi tuh kalau misalnya pas lagi main game kita ngomong, jadi yang lawan main kita tuh juga dapat mendengar suara kita gitu. Jadi kayak misalnya ibarat kayak kita teleponan gitu, tapi kita main game. Itu biasanya kan kalau main game tuh karena terlalu asik, atau terkadang biasanya kalau misalnya anak yang nggak tahu kayak kata-kata yang nggak bagus gitu, ya udah ini kalau main game biasa aja gitu, mungkin cuma kayak aduh kalah, awas awas, cuman gitu-gitu doang. Cuman anak-anak sekarang tuh biasanya banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang gak pantas diucapkan gitu, yang menurut mereka itu adalah bahasa gaul zamannya Gen Z sekarang gitu kan. Anonimitas di dunia maya seringkali membuat anak merasa bebas berkata kasar dan tidak beretika, yang kemudian terbawa dan diterapkan dalam pergaulan di dunia nyata. Mendapatkan ilmu itu tidak sulit dan sangat mudah, tetapi menjaga etika dan adab di tengah laju teknologi ini adalah tantangan yang dapat membuat anak meniru perilaku yang tidak baik. Oleh sebab itu, marilah kita, para orang tua dan guru, untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan anak-anak agar hal semacam ini tidak terjadi lagi. Kita harus melibatkan pengawasan terhadap gadget mereka dan lingkup pertemanan agar anak dapat terhindar dari pengaruh buruk. Penting juga bagi kita untuk mengajarkan mereka etika digital, yaitu adab dan sopan santun saat berinteraksi di media sosial dan internet, sehingga mereka mampu mengawasi dan membatasi pergaulan mereka di dunia maya dengan bijak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.